Hello, disruptive doctors. Back to the dissecting money vlog ya. Karena di luar lagi mendung, lagi gloomy, jadi kita bahas yang gloomy aja deh. Jadi beberapa waktu yang lalu ini saya ada diminta membawakan materi ya seperti biasa tentang personal finance atau pengaturan keuangan untuk para dokter. Ya, jadi di pertemuan ilmiah isinya kebanyakan dokter-dokter, dan kemudian saya seperti biasa diminta untuk membawakan materi tentang personal finance. Nah, kemudian di sini yang mau saya share di video ini adalah saya melihat sebuah fenomena yang cukup ironis lah gitu ya. Ironis untuk ditemui even these days. Jadi yang terjadi adalah pada saat saya mulai gitu ya, biasa saya membawakan materi, sebelumnya saya perkenalan, bla 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 bla. Kemudian saya masuk ke bagian budgeting ya atau penganggaran. Nah, teman-teman tahulah udah banyak lihat konten saya. Saya selalu bilang bahwa yang namanya investasi itu dimulainya ya dari penganggaran, nggak mungkin kita mulai dari tempat lain. Dan saya sempat bilang di situ, logikanya gini aja deh, misalnya saya berhadapan dengan let's say 100 orang dokter. Kemudian saya tanya, siapa di sini yang pernah bermasalah pernah menemui masalah saat menghadapi kasus fraktur gitu misalnya. Ya berapa paling yang tunjuk tangan mungkin 30-40%. Kalau misalnya saya tanya, siapa yang pernah bermasalah saat menangani demam berdarah dengue? Siapa yang pernah menemui masalah saat menghadapi kasus dekom cordis gitu ya, gagal jantung dan lain sebagainya. Paling nggak mungkin semuanya angkat tangan. Tapi kalau misalnya saya kemudian tanya, di antara dokter-dokter sejawat sekalian yang hadir di sini, ada nggak yang pernah mengalami masalah keuangan? Pasti hampir semuanya angkat tangan gitu kan. Jadi hampir semua dokter pasti pernah mengalami masalah keuangan. Nah, kemudian saya seperti biasa karena itu step by step, di perencanaan keuangan itu salah satu yang mesti kita bahas di awal adalah cash flow. Artinya kita harus ngomong tentang budget atau penganggaran. Nah, di sini saya tanya lagi gitu ya waktu itu ke pemirsa pada saat itu. Kemudian saya tanyakan, di sini siapa dokter, boleh angkat tangan, siapa yang betul-betul punya setiap bulan dari Januari sampai Desember 2024 punya setiap bulannya file Excel atau apapun itulah, spreadsheet atau yang masih pakai buku jurnal berlajur saya nggak tahu. Tapi betul-betul di situ tercatat pengeluarannya untuk apa aja. Saya tanya. Yang angkat tangan dari hadirin yang hadir waktu itu ya, cukup penuh ruangannya. Cuma 2 dokter. Yang saya kira kalau dari segi usianya nggak semuanya muda ya. Dalam arti gini, kalau misalnya kita masih nggak punya budgeting karena kita baru lulus, kita belum tahu, kita masih dokter umum, ya it's okay lah. Menurut saya masih belum stabil lah. Gitu. Keuangan kan stabil mungkin setelah udah jadi dokter spesialis misalnya, atau misalnya dokter umum udah berpraktek lebih dari 5 tahun gitu ya kan. Biasanya kita sebut stabil tuh demikian. Nah artinya di antara yang hadir pada waktu itu, ada juga yang udah berpraktek selama 10, 15, 20, 30 tahun mungkin, tapi masih tidak mencatat pengeluarannya. Masih nggak punya file Excel atau spreadsheet mengenai penganggaran dia, gitu. Mengenai budgeting. And I think this is really ironic ya. Menurut saya ironis banget karena seringkali dokter-dokter itu selalu ributnya adalah masalah duit saya mau diinvestasikan kemana. Itu kan salah satu pertanyaan yang selalu muncul begitu presentasinya selesai, muncullah Q&A. Pertanyaannya selalu, ya jadi baiknya saya invest di mana? They always start with that. Nah, sehingga saya jadi berpikir ya, ini kok ironis banget dari let's say 100% orang yang hadir, cuma 2 orang yang tunjuk tangan dan punya budget, punya penganggaran. Waktu saya bikin blog saya pertama kali, hal pertama yang saya bagikan adalah
tutorial atau video tutorial cara bikin budgeting spreadsheet sederhana. Dan saya jadi berpikir ya, jangan-jangan dari sekian banyak followers, subscribers, baik di Instagram, YouTube, di blog, di mailing list, jangan-jangan memang nggak banyak gitu loh yang melakukan budgeting atau penganggaran setiap bulannya seserius itu. And it makes me think gitu ya. Jadi selama ini nih orang-orang pada serius nggak sih mengatur uangnya? Karena kalau quote-nya Jim Daly ya, White Coat Investor, dia bilang gini, if you have no budget, you have no business managing your own money. Dan itu udah saya omongin berkali-kali. Kalau kita nggak punya penganggaran, ini nggak ada bedanya sama duit ini udah kasih aja ke orangnya biar orang lain yang ngatur gitu. Because obviously we're not managing it. Buktinya kita nggak tahu pengeluaran kita tiap bulan berapa. Dan nggak berhenti di situ aja ya, karena setelah itu pada saat sesi Q&A-nya dimulai, ada juga salah satu pertanyaan dari seorang dokter spesialis yang senior nih, bahkan udah mendekati masa pensiun, dan beliau waktu itu di situ pertanyaannya adalah masih sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwa wow, untuk seseorang yang udah berpraktek 20 atau bahkan hampir 30 tahun, kalau misalnya masih bisa nggak tahu angka kebutuhannya berapa, masih nggak bisa membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan, menurut saya ironis banget gitu ya. Jadi selama ini gimana pengaturan keuangannya? Apakah selama ini asal masih ada aja di rekening tabungan artinya uangnya masih ada? Atau gimana ya? Saya nggak tahu gitu. Karena menurut saya suatu hal yang simple banget itu yang saya selalu bilang, catat pengeluaran 3 bulan berturut-turut di Microsoft Excel. Misalnya Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, saya catat semua pengeluaran saya. Pada akhir bulan ketiga, saya kasih warna berbeda. Untuk hal-hal yang pasti, misalnya listrik, air, bayar mbak, bayar driver, bayar bensin mobil, bayar pulsa, bayar internet, yang udah pasti keluar untuk bulan tersebut, saya kasih warna berbeda, misalnya warna kuning. Sehingga saya tahu bahwa yang warna kuning adalah pengeluaran kebutuhan rumah tangga rutin, fix, tidak akan berubah. Setiap bulan harus keluar sedemikian. Nah, nanti saya akan kasih tanda warna lain, misalnya warna merah, yang adalah keinginan. Misalnya saya makan di restoran, keluarga saya makan di restoran, atau misalnya saya beli baju untuk anak-anak, beli sepatu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya 3 bulan itu udah berturut-turut dilakukan, nggak mungkin seseorang itu nggak tahu pengeluaran kebutuhan rutin rumah tangganya berapa. Ya. Dan mungkin ya, ini dugaan saya, mungkin karena tidak banyak sejawat kita, dokter-dokter, yang mengalami kesulitan seperti waktu di era COVID pertama kali menyerang. Dan dulu saya merasa bahwa ini sebagai sesuatu yang, aduh apes banget sih, sial banget sih begitu saya lulus dokter spesialis, di momen saya seharusnya akhirnya punya gaji yang layak dalam tanda kutip, malah kena COVID, gitu kan. Saya lulus 2019 setengah, keluar surat tanda registrasi itu sekitar Oktober, baru mulai kerja November 2019. Maret 2020 dihajarlah sama COVID. Maret, April, Mei, bahkan mungkin sampai Juni, itu adalah periode terkelam lah ibaratnya. Karena nggak bisa praktek, nggak bisa operasi. Waktu itu saya masih dapat garansi fee, ketolongnya di situ ya dari rumah sakit karena tahun pertama masih dikasih garansi fee. Hidupnya dari situ. Itu pun dipotong, ya, dipotong 15% dari seharusnya yang full, karena waktu itu rumah sakit menyatakan bahwa ya fair enough lah, kita lagi susah, banyak yang harus di lay off, pegawai tetap harus digaji, intinya harus ada yang dikorbankan. Intinya dipotong lah waktu itu. Tapi dulu saya berpikir ini apes, tapi makin kesini saya berpikir bahwa it's such a blessing saya mengalami hal itu. Karena artinya di bulan-bulan tersebut nih, di masa-masa tersulit itu,
Saya tuh betul-betul tahu selama dana kebutuhan saya masih terpenuhi untuk rumah tangga, untuk saya dan istri saya dan anak-anak saya pada waktu itu, saya masih aman. Dan angkanya waktu itu kalau nggak salah di sekitar 15 juta ya untuk saya yang hidup di Jakarta. Jadi selama saya masih bisa punya income sejumlah 15 juta, saya udah aman. Di atas daripada itu anggap aja bonus lah. Nggak usah pikir makan di luar, waktu itu juga nggak bisa makan di luar kan kita quarantine segala macam, kita harus di rumah segala macam, jadi cukup hemat lah. Nggak ada tuh cerita makan-makan di luar. Tapi bagusnya dari peristiwa ini adalah saya betul-betul tahu angka exact kebutuhan rutin rumah tangga saya itu sebulan berapa. Sehingga pada saat saya gajian, asal angka itu udah lewat, saya udah tenang gitu. Di samping pada waktu itu ya kita bisa hidup aja masih bersyukur gitu kan waktu COVID. Nah, kemudian saya jadi melihat gitu ya, jangan-jangan karena banyak yang tidak mengalami periode kelam seperti ini. Karena hidupnya udah nyaman ya, begitu lulus jadi dokter spesialis, gajinya lebih dari cukup, terjadilah inflasi gaya hidup. Akibatnya nggak pernah melakukan penganggaran, nggak pernah budgeting. Yang penting apa? Ya udah selama masih bisa dibayar, selama rekening tabungan masih ada uang, ya saya nggak peduli. Gitu. Dan ya saya jadi berpikir ya, di video ini saya nggak tahu mungkin teman-teman sejawat banyak yang bisa tinggalkan komentar, mungkin banyak yang nggak seperti itu kok dok, saya udah begini kok, please leave a comment gitu ya. Tapi kalau saya melihat faktanya, kayaknya kebanyakan ribut-ribut. Misalnya saya berkoar-koar dan orang-orang berkoar-koar gitu ya untuk punya budget, kok seringkali kayaknya langkah pertama ini selalu dilongkap gitu loh, dianggap remeh. Padahal untuk menghitung angka financial freedom aja nih untuk kita mengumpulkan dana pensiun kan harus tahu ya targetnya berapa. Itu aja kan harus dihitungnya berdasarkan expenses, fixed expenses, pengeluaran rutin tahunan kita berapa. Kan financial freedom itu bisa dicapai kalau misalnya kita mencapai 25 kali pengeluaran rutin rumah tangga tahunan. Artinya gimana caranya kita mau ngitung berapa dana pensiun yang diperlukan kalau kita bahkan nggak tahu exact numbernya pengeluaran rutin kebutuhan rumah tangga kita berapa gitu. Artinya mungkin banyak orang di luar sana yang masih um, mengejar sesuatu yang nggak tahu apa, nggak tahu jumlahnya gitu loh. Yang penting keeping up with the Joneses aja. Yang penting dokter spesialis sana bisa beli mobil baru, saya juga bisa beli mobil baru. Dokter B teman saya udah bisa beli, udah ambil KPR, saya juga harus udah ambil KPR. Udah punya apartemen, saya juga harus punya apartemen, saya punya properti dan lain sebagainya. Tapi fundamentalsnya tuh nggak kuat. Sehingga saya jadi berpikir mungkin ini yang mendrive orang-orang itu jadi greedy pada akhirnya. Mencari hal-hal yang spekulatif atau selalu tertarik terhadap get rich quick schemes. Akhirnya jatuh ke investasi bodong. Kenapa? Karena yang terjadi adalah mereka spend, yang penting ada duit, tiba-tiba udah menyadari bahwa oh, ada dana dingin nih sekitar sekian M, let's say gitu ya. Sekian M, wah kayaknya belum cukup nih kalau untuk dana pensiun, belum cukup nih kalau untuk dana pendidikan. Akhirnya apa? Ya udah, pokoknya saya mau invest 2M saya ini supaya bisa tiba-tiba jadi 10M. Which is like 500% return gitu. Nggak mungkin kan? Kalau misalnya kita baca bahan-bahannya, kita pelajari semua tentang investasi, there's no such thing gitu. Nggak akan ada instrumen, kecuali gambling gitu ya, yang akan bisa mengantarkan kita ke dana pensiun kita dari dana yang biasa-biasa aja jumlahnya gitu. Saya punya 3M nih lumayan nih, tapi dana pensiun saya targetnya 12M. Baru ngitung misalnya. Berarti harus dikali 4. Ya udah deh, saya udah nggak punya waktu nih. Saya udah ketinggalan sekian lama. Udahlah, saya cari aja yang spekulatif supaya bisa tiba-tiba dapat untung 400%. Dan ini yang sering kali bikin orang jatuh kan. Pada akhirnya venture ke arah bisnis, kandas juga uangnya, hilang juga uangnya.
Pada akhirnya kesulitan sendiri pada saat nanti mau pensiun, menyadari bahwa, oh umur segini ya udah nggak mungkin lagi saya praktek segitu ngegasnya. Nggak mungkin lagi saya operasi segitu dari pagi sampai malamnya. Sehingga ya amat-amat menyedihkan sih. I have to say kalau misalnya betul, mudah-mudahan sih enggak ya. Please prove me wrong. Tapi menurut saya, if you don't start with budgeting, kalau kita nggak mulai dari penganggaran yang benar-benar strict, tiap bulan tuh ada file Excel-nya, I think you're going nowhere. Menurut saya sih itu jalan yang gelap gitu loh, yang menuju jurang aja ujungnya. Padahal kita bilang kita hidup ya untuk cari uang gitu kan, untuk cari duit. Ya udah dapat duitnya ya by all means gitu ya. Ya diatur dong itu. Masa sih nggak niat untuk bikin budgeting spreadsheet, bikin Excel tiap bulan demi supaya keuangannya lebih teratur. It just makes no sense to me gitu loh. Semakin banyak uang yang kita dapat, seharusnya kita makin takut, semakin hati-hati mengaturnya. Bukan malah terus udahlah inflasi gaya hidup aja foya-foya gitu. Jadi remnya itu sebenarnya ada di budgeting supaya kita punya helikopter view, lihat dari luar. Oh, ternyata keuangan saya segini. Oh, ternyata 100% gaji saya tuh nggak semuanya bisa saya spend ya. Karena sekian persen harus untuk keluar untuk kebutuhan rutin, sekian persen untuk keinginan, dan harus ada bagian yang saya investasikan. Ya, tapi itu aja yang mau saya bagikan di video klip kali ini. Just like I said, it's a bit gloomy gitu ya. Tapi buat yang nonton, ya I wish you guys have it all figured out. Jadi udah dipelajari dan bisa betul-betul punya anggaran gitu loh setiap bulannya. Karena hal kecil ini akan menjadi fondasi keuangan rumah tangga teman-teman sejawat kalian ke depannya gimana. Dan apakah bisa mencapai dana pensiun atau enggak. So, jadi leave a comment ya, please do. Komen tentang, oh kalau saya budgetingnya gini, oh saya emang sampai sekarang belum, saya nggak senangnya gara-gara ini. Tapi ya itu, jangan sampai lompat ke investasi, tapi budgeting aja nggak punya. Alright? So, keep your mind sharp. Bye-bye.